استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح إمامنا من الشافعي والشيخ حسن البصري والشيخ جنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن محمد الغزالي والشيخ محمد سمن المداني Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul wa Syekh Muhammad Mahfuz bin Haji Muhammad Ramli wa jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa li akhwanina wa akhwatina أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di minggu yang lalu kita membaca hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masali wa masalu ma ba'asani Allahu bihi." Perumpamaan aku dan perumpamaan apa yang telah mengutus akan aku oleh Allah dengannya itu kama sali rajulin, seperti seseorang atau kauman yang mendatangi satu kaum. Faqala ya qaumi, kemudian orang itu berkata, wahai kaumku, inni ra'aitul jaisha, aku melihat tentara musuh, bi'ainayya, dengan kedua mataku ini. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan. Al-uryan, yang telanjang. Kemarin sudah aku jelaskan, yang namanya telanjang itu artinya kayak orang kada berbaju, itu tidak ada yang disembunyikan. Ini benar-benar ini saja, gak ada di balik ini ada maksud ini. Satu-satunya maksudku hanya sekedar memberitahu bahwasanya musuh ada, itu aja. Maka begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata orang itu, fannaja, ayo kalian cari selamat. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi, maka mentaati akan orang yang memberi peringatan tadi oleh satu kelompok dari kaumnya. Fa'adlaju, lalu mereka melarikan diri. Kalau bahasa kitanya adlaju itu berjalan di malam hari. Karena ini mau diserang, maka pergilah dari tempat yang ingin diserang itu.
Fatlaqu ala mahlihim. Lalu mereka itu berangkat ala mahlihim, atas mahlihim itu tempat yang aman, persembunyian lah kalau kita ya. Karena mereka sudah meninggalkan tempat, lalu berada di tempat yang aman, fanajau, maka selamatlah mereka dari serangan musuh tadi. Wa kadzdzaba ta'ifatun, dan mendustakan ta'ifatun minhum, satu kelompok dari mereka. Fa asbahu makanahum, maka mereka tetap di tempat mereka itu. Fasabbahahumul jaisu, lalu mendatangi kepada mereka itu oleh tentara musuh. Fa ahlakahum, lalu mereka membinasakan kepada ini yang diberitahu tapi kadang mau menurut tadi. Wajatahahum, lalu membunuhi akan mereka itu. Lalu kata Rasulullah, "Badzalika masaluman ata'ani." Begitulah perumpamaan orang yang mentaati aku. Wattaba'a ma ji'tu bihi, lalu dia mengikuti dengan apa yang aku datang dengan itu. Wa masaluman asani, dan begitulah perumpamaan orang yang maksiat kepadaku. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq, dan dia mendustakan dengan apa yang aku datangkan dengannya dari kebenaran. Maka itulah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang membawa kabar, tapi yang membawa kabar itu ada yang mendustakan, ada yang mempercayai. Yang mempercayai lalu mempersiapkan diri, melarikan diri, bersembunyi di tempat yang aman. Yang tidak percaya tetap aja santai-santai sampai benar-benar musuh itu datang lalu membinasakan mereka. Secara umum kalau kita melihat di hadis ini, Nabi sudah menerangkan secara jelas bahwasanya ketika Nabi menyampaikan dengan tanpa ada embel-embel yang diharapkan Nabi dari kita, tetap saja manusia itu terbagi dua. Ada yang membenarkan, ada yang tidak. Maka jangan pernah mimpi orang di dunia ini misalnya semuanya jadi orang beriman, jangan mimpi. Walaupun tetap kewajiban dakwah kita itu ada, tapi nggak mungkin di dunia ini semuaan orang beriman itu kada mungkin. Pasti ada yang ingkar. Nah, ini juga kalau kita sudah tahu bahwasanya ada manusia yang ingkar, padahal kebenaran itu nampak seterang matahari, apalagi kalau sesuatu itu yang masih kurang nampak. Tentu yang ingkar itu lebih banyak lagi. Memang Quran mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu memang terus menerus berbeda pendapat. Illa ma rahima rabbuk, kecuali orang yang memang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat apalagi semakin akhir zaman ya, semakin akhir zaman maka semakin banyak perselisihan itu. Kalau seandainya ada yang benar lalu diikuti oleh semuanya, maka tentu Rasulullah ini diikuti oleh semuanya. Tapi jawabannya tidak. Apalagi di bawahnya. Itu jadi jangan terlalu heran kalau ada perbedaan. Cuman kalau ada perbedaan itu usahakan ikam itu di jalur yang benar. Misalnya kasusnya ada yang beriman, ada yang tidak. Usahakan ikam itu di jalur yang beriman. Yang beriman itu nanti macam-macam, ada yang taat, ada yang kada. Ikam termasuk yang taat. Itu seharusnya. Nah, yang beriman pasti selamat, yang kada beriman pasti datang kecelakaan. Terus aja santai di dunia ini.
Sampai mati tinggal menerima siksa saja lagi. Kemudian hadis kedua. Kama saliman bana daran. Itu asalnya masali wa masaluma ba'athaniyallahu bihi kama saliman bana daran. Perumpamaanku dan perumpamaan apa yang aku bawa itu seperti man bana daran, seperti orang yang membangun satu rumah. Wa ja'ala fiha ma'dabatan. Kemudian di dalam rumah itu disediakan macam-macam makanan. Wa ba'atha da'iyan. Lalu orang yang memiliki rumah itu mengutus orang yang memanggil. Sarwani pang orang-orang yang di luar suruh masukkan makanan kalau bahasa kitanya. Paman ajabad da'iya. Maka siapa saja orang yang mau memenuhi undangan orang yang mengundang tadi, dakhalad dar, maka dia akan masuk ke dalam rumah itu, wa akala minal ma'dabati, lalu dia akan makan dari makanan yang sudah disiapkan. Wa man lam yujibid da'i, siapa orang yang tidak mengabulkan panggilan orang yang memanggil, lam yadkhulid dar, maka berarti dia tidak akan masuk ke dalam rumah. Kalau kada masuk ke dalam rumah, walam yakul min ma'dabati, maka orang itu kada makan dari makanan yang disiapkan. Lalu Rasulullah menjelaskan lagi, Padaru al-jannah. Yang aku maksud dengan rumah itu adalah sorga. Wadai Muhammadun, dan orang yang memanggil untuk masuk ke dalam sorga itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyuruh, yang punya sorga siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Paman ata'a Muhammadan, maka siapa orang yang mentaati kepada Nabi Muhammad, faqad ata'a Allah, maka berarti orang itu sudah taat kepada Allah. Waman asa Muhammadan, siapa orang yang maksiat kepada Nabi Muhammad, faqad asallah, sungguh orang itu maksiat kepada Allah. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan, wa Muhammadun farqun bainan nas, dan Muhammad itulah yang menjadi pembeda antara manusia. Yang mau mengikuti Nabi Muhammad berarti beriman, masuk surga. Yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad walaupun dia mengaku beriman kepada Allah, tetap dianggap sebagai orang kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya bab kita adalah bab kita itu disuruh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang taat berarti orang itu mengikuti Nabi. Kan kalau taat itu mengikuti Nabi, disuruh kayak ini. Kalau inya mau berarti mengikuti. Nah, bab selanjutnya adalah faslun wa amma wujubu ittiba'ihi wa imtithali sunnatihi wa iqtida'i bihadihi. Wajibnya kita mengikuti Rasulullah, menjunjung tinggi sunnahnya dan mengikuti petunjuknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini Quran sering sudah kita baca. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan oleh engkau hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, pasti mencintai kepada kalian oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi di sini jelas sekali kalau ada di antara kita ini yang ingin dicintai oleh Allah, apa yang harus dilakukan? Tadi fattabi'uni,
ikuti aku. Berarti kalau kita hendak mengukur lagi, orang itu misalnya siapa saja, orang itu kira-kira dicintai Allah atau tidak, maka tinggal dilihat orang itu mengerjakan seperti yang dikerjakan Rasulullah atau tidak. Mungkin kalau utuh seperti Rasulullah, mungkin mustahil ya, berat. Tapi berarti semakin banyak orang itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti semakin orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya, kenapa makam orang alim itu kok tinggi lalu dicintai oleh Allah? Karena orang alim itu kerjaannya seperti kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyebarkan ilmu, orang alim menyebarkan ilmu. Tapi tentu dengan syarat yang seperti Rasulullah, yang ikhlas. Rasulullah itu memimpin segala kebaikan-kebaikan. Biasanya orang alim juga memimpin kebaikan-kebaikan. Itu yang jadi kenapa orang alim itu lalu berpotensi sekali menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka kita sebutlah orang itu waliullah. Maka yang paling berpotensi menjadi wali Allah itu berarti ulama. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, laulal ulama maka lillahi waliyun. Kalau seandainya tidak ada ulama, maka tidak ada juga wali Allah. Ulangi sekali lagi. Kalau seandainya tidak ada ulama, maka tidak ada juga walinya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu berarti berpendapat yang ngarannya wali itu pasti alim. Kalau nya kada alim, kada mau jadi wali. Ada boleh ikam anggapan ini guru ejar walinya wali mastur. Oh, biar wali mastur gitu. Kalau ngarannya wali Allah itu pasti alim juga. Bagaimana mungkin orang akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan? Bagaimana mungkin orang itu meninggalkan apa yang Tuhan larang kalau orang itu kada tahu mana yang diperintahkan? Kalau orang itu kada tahu mana yang dilarang, kan kada mungkin. Kalau lah tahu dulu baru mengamalkan, baru ikhlas. Nah, itu pasnya kayak Nabi. Tahu, kemudian mengamalkan dan ikhlas. Cocok. Nah, jadi jarku berkali-kali ini aku ceritakan, kita itu jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ini kan ayat jelas sekali ya. Ini kalau di dalam tafsir ini jar ayatun muhkamat. Ini ayat yang benar-benar kawak diperpegangi, yang menjadi hukum. Karena jelas. Apa tadi? Kalau ada orang mengaku cinta lawan Allah, maka yang harus orang lakukan itu adalah mengikuti Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, lalu tidak mengikuti Rasulullah, maka itu sudah cinta yang salah. Bukan berarti kada cinta bang, cuman kada pas masih berarti. Karena yang paling mencintai Allah kira-kira siapa? Ya pasti Rasulullah SAW. Yang paling mencintai Allah itu ya pasti Rasulullah SAW. Nah, karena Rasulullah yang paling mencintai, maka kita itu tinggal mengekor aja, mengekor orang yang sudah pas cintanya. Ini semua hal ya. Ada orang kadang-kadang hati aja misalnya terlalu dijaga. Tapi ibadah lahiriah kada dijaga, itu kada benar juga. Ada orang ditanya, kenapa kada ke masjid? Aku jar takutan ria. Oh, kalau ikam kada ke masjid takutan ria, itu berarti ikam sudah ria. Kata siapa? Itu kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dah kuceritakan, orang yang dahulunya rampok tapi jadi waliullah.
Jadi salah satu guru Imam Syafi'i. Nah, itu kalau di dalam ada kitab kecil namanya Sittina Mas'alah. Kalau di Pamangkih itu bila sudah tamat nahwu, tamat mutammimah, itu lalu belajar fikih yang pertama itu namanya Sarah Sitin atau Sittina Mas'alah. Nah, itu di awal ada perkataan Fudail bin Iyad. Al-amalu li ajlin nasi syirkun. Wa tarkul amali li ajlin nas riyaun. Kalau ada orang beramal karena manusia, maka orang itu hukumnya syirik. Ikam kenapa nakama ajar? Karena murid-murid. Kenapa? Biar murid-murid itu menghormati. Biar murid itu menyambat kita tuh guru. Biar murid itu macam-macam lah. Kalau ada tujuan itu, maka orang yang mengajar itu syirik. Itu yang kadang-kadang orang-orang dahulu itu berpikir benar untuk mengajar, takutan kalau ada sesuatu yang diharapkan dari murid. Cuman ada juga, ini kejadian nyata. Dahulu katanya di Pamangkih itu lagi kami sekolah dahulu ya. Artinya orang sebelum kami. Ada orang sebelum kami itu yang pintar. Yang pintar. Dan tahu tentang bab ikhlas. Lalu ketika sudah selesai sekolah Pamangkih, diminta mengajar. Ada maunya. Karena inya takutan kalau tidak mengharap sesuatu dari makhluk, dari murid. Jadi inya berniat, aku jar kada pacangan mengajar kecuali sugih. Karena mun sugih, kada berharap lagi itu mungkin pikirannya. Hendak jadi orang sugih itu lawas. Tadinya mau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lawas. Ringkas kisah, mungkin puluhan tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 kita kada tahu itu cerita waktu itu. Babai sudah sugih. Nah, ini kira-kira kalau mengajar kada berharap lagi lawan makhluk sugih sudah. Cuman munsawat 20 tahun kada terbaca kitab. Kada ingat lagi. Kada ingat lagi. Kan kitab ini bahasa Arab. Cara membacanya gini bisa kada ingat lagi. Artinya kada ingat lagi, pahamannya kada ingat lagi. Jadi ringkas kisah kada dapat lagi, padahal dahulu pintar. Mun 20 tahun. Kamu ingatlah pelajaran SD. Kira-kira aja matematika, ada yang belajar fisika, bahari ingatlah, kada ingat lagi. Kalau lah mun sawat 20 tahun kemudian kada ingat lagi. Jadi orang ini kada ingat lagi. Jadi kisah tuh ini kisah. Tapi insya Allah sahih kisahnya. Tidak disebutkan orangnya, cuman waktu itu guru bercerita seperti itu. Lalu datanglah ke pondok. Nah, artinya kayak mana nih solusinya? Sakawai, sudah. Nah, sebetulnya yang namanya ikhlas itu tidak menunggu kaya. Memang kalau orang tidak kaya lalu mengajar, memang pastikah berharap lawan makhluk kan kada? Belum tentu. Yang kaya pun kalau memang hatinya masih berharap kepada makhluk, ya bisa aja ria. Orang sudah punya rumah mewah, bahkan rumah mewahnya 4, karena bininya 4. Samarinda sebuting misalnya, di Banjar sebuting misalnya. Dan tiap-tiap rumah yang itu tuh mobilnya Alphard berataan. Itu kalau orangnya memang basicnya bukan orang yang ikhlas, tetap aja kalau disuruh ceramah, bahkan jangan-jangan inya yang minta pembanyaknya pada orang. Jadi ikhlas itu enggak ditunjukkan orang itu kaya atau tidak. Enggak ada sangkut pautnya itu. Itu tinggal bagaimana menjaga hati. Berdoa tentunya. Bagaimana yang sekira-kira kita itu kada berta'alluq hati kita ini kepada makhluk. Sebetulnya kalau tauhid seseorang itu kuat, maka otomatis dia tidak akan pernah ada ta'alluq kepada makhluk.
Kenapa? Karena yang maha hidup itu Allah, yang maha kaya itu Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi manfaat, memberi mudarat Allah. Manusia ini tidak ada daya apa-apa, nggak ada upaya apa-apa. Seandainya orang itu tauhidnya kuat aja, itu udah otomatis. Ada jangan berharap lawan makhluk. Tapi mun kada kuat 10 kali sugih. Apa ini berharap masih lawan makhluk? Nah itu bukan harus kaya dulu. Jadi saya ini kata orang wallahu alam, ada dahulu jadiku salah seorang ustaz yang karena saya sering bercerita tentang ikhlas. Sekali lagi saya tidak mengatakan saya ikhlas, saya enggak tahu dan saya enggak boleh menilai diri saya sendiri. Kalau menilai diri sendiri itu pasti perasaan baik ya kalau lah. Nah, jadi ringkasnya saya itu sering menceritakan ikhlas menurut ini bukan dari saya itu dari orang yang menilai. Jadi ringkasnya salah satu guru itu bilang, lalu dia bilang begini, Ustadz Dai itu enak aja bilang ikhlas, ikhlas, ikhlas katanya. Gak usah minta bayaran, gak usah minta bayaran. Kata orang itu sama, dia guru seperti saya. Bahkan mungkin levelnya di atas saya. Ustadz Dai itu katanya kaya. Kalau kita kan belum kaya. Katanya waktu itu. Ini cerita sahih ini. Karena sampai ke telinga saya sampaikan ke orang itu. Saya tidak minta bayaran, bukan berarti ikhlas ya. Saya tidak minta bayaran itu bukan sekarang. Mulai saya nggak punya apa-apa. Itu kalau ada yang tahu dari dahulu kala, saya itu di Al-Patah. Rumahnya nyewa bayar 350 sebulan. Di Al-Patah itu nggak pakai gaji. Di TK Al-Quran anak-anak itu bayar. Saya diberi 100.000. Itu nggak cukup untuk bayar rumah yang 350 tadi. Sebetulnya waktu itu aku itu sudah ditawari oleh Departemen Agama untuk dapat gaji. Tapi karena saya pikir mengajar sembahyang itu ibadah dan itu harus dilakukan karena Allah, saya otomatis menolak. Saya berkali-kali cerita, saya tidak akan pernah meminta. Ditawari pun kalau saya bilang, ayo sini beri ke saya, itu saya pikir masih minta juga. Saya sudah bilang, saya itu hanya menerima kalau diberi. Kalau nih, saya beri, saya ambil. Karena makruh hukumnya menolak pemberian orang lain. Tapi kalau ditawari, baru saya bikin surat, itu masih saya pikir sebagai sesuatu yang minta. Nah, jadi kita itu nggak punya apa-apa, tapi berusaha untuk ikhlas. Ikhlas kan ikhlasnya kita tahu lagi lah, nyatakan itu. Jangan, wah guru ini pada ikhlas, kada. Sampai saat ini aku tidak pernah berani mengatakan aku itu ikhlas. Karena fa innan naqida basir. Sesungguhnya Allah yang meneliti semua amal itu benar-benar melihat. Allah tidak hanya melihat luarnya, hatinya Tuhan lihat. Sekecil apapun yang tersembunyi di dalam hati, Tuhan tahu. Maka kita ini jangan-jangan yang merasa mungkin padahal ada ikhlas sama sekali. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, saya cuma berusaha aja. Nah, jadi kata orang itu, guru dah itu nyaman nih, pakai saya ikhlas. Idin sugih sudah katanya. Nah, lalu kuceritakan ke orang itu, saya datang ke Melak ini gak punya apa-apa. Tetap jadi imam seperti kalian, tapi bedanya kalau kalian datang ke masjid, itu masjidnya sudah ramai berdahulu. Udah jadi masjidnya, jamaahnya sudah banyak. Kalau kita bahari di Al-Fatah itu, tidak ada orang. Ya kalau nih, orang-orang lama nih, mana ada orang. Kita itu bangun 1, 2, 3. Dahulu tuh kalah semua masjid Al-Fatah dulu yang bagus. Wujudan, masjid ini nggak ada. Baru alhamdulillah bebanyak. Sampai sekarang ini hampir masjid-masjid kita di sini malah kadang-kadang lebih ramai daripada di Banjar sekarang. Kalau di Banjar di kampung-kampung itu sekali kadang-kadang sepi aja masjid. Jadi jar anakku kalau di Banjar ini pengajian banyak-banyak orangnya.
Tapi kalau sembahyang 5 waktu agak kurang. Kadang-kadang dikit. Ujur balik hati di kampung-kampung ya. Jangan yang di pesantren. Yang di pesantren itu nyatai. Yang di kampung-kampung. Karena memang kadang terlalu digalakkan untuk itu. Nah, jadi kuulangi sekali lagi. Kalau orang hendak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dia lakukan adalah mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah beramal, dia beramal. Kalau Rasulullah ikhlas, ikhlas dan seterusnya. Ulangi sekali lagi, gak mungkin kita bisa sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama persis itu gak mungkin. Maka orang itu tinggal semakin mendekati Rasulullah, maka semakin sempurna cintanya Tuhan lawannya. Sedikit, ya sedikit juga cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya yang namanya cinta itu seaslinya sebetulnya di dalam hati. Itu sebetulnya di dalam hati. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad-din illal hubbu wal bughd." Tidak adalah agama itu kecuali cinta atau benci. Kalau bawaan hati itu cinta, berarti agamamu bagus. Kalau bawaan hati benci, berarti agama kamu itu jelek. Hanya kadang-kadang ada juga cinta, tapi kadang kawa menggawi ada. Ada lelaki yang cinta lawan bibinian. Ini contoh aja lah, contoh. Biar bibiniannya tukarkan peng HP katanya. Hendak nukarkan HP. Duitnya yang tak ada. Itu jangan dibilang bebaya. Nyatakan ya, kado ulang tahunku HP. Maka minta yang apa yang larang ini itu? Apa yang larang? Ujar tapi tahu aja, anggaplah yang 10 juta. Awas ikam ya, bila kadang beri yang 10 juta ikam. Lakiannya tuh hendak kain nukarakan. Cuman kada ada duitnya. Ya kalau lah, ada yang kayak itu tuh. Berhutang, kada dia mau hutangnya juga. Ujung-ujungnya kada kawan nukarakan yang 10 juta. Nukarakan yang 2 juta aja. Itu kan bilang tapang sar sudah. Nah, lalu kalau ditanya apakah orang itu tidak cinta kepada perempuan? Jawabannya tidak. Dia sudah cinta, tapi dia gak mampu untuk itu. Nah, kalau kita hendak mengikuti Rasulullah itu sepulnya. Cuma karena kita ini sudah jauh di bawah. Kualitas kita itu memang sudah jauh terdahulu. Ada mungkin kawa sama lawan Rasulullah SAW itu ada mungkin. Nah, itu yang jadi. Bukankah? Berarti kamu kada cinta? Cinta. Cuman kalau hendak menuruti kayak Nabi, kada sanggup. Bukannya kada mau, kada sanggup. Karena kita kada terlatih untuk itu. Ya kalau lah. Nah, tapi tetap cinta juga itu. Kita ulang. Jadi selain orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat cintanya Allah, tambahannya lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya yang kita baca kemarin, kul in kuntum apa tuh? Kul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Ini depannya terpotong. Kata Rasulullah SAW di depannya itu, siapa saja di antara kalian yang hidup setelah aku, maka orang itu akan melihat ikhtilafan katsira. Akan terjadi perselisihan yang banyak. Mayyasu min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nah, sekarang kalau ditanya kita hidup setelah Rasulullah ya, setelah Rasulullah, apalagi kita ini sangat jauh setelah Rasulullah, maka benar gak apa yang dikatakan oleh Rasulullah akan melihat banyak sekali perbedaan ya? Nah, banyak sekali perbedaan. Sekarang banyak sekali perbedaan. Lalu
Fa'alaikum bisunnati. Kalau sudah banyak perbedaan, supaya ikam selamat itu, fa'alaikum bisunnati. Kalian harus mengikuti sunnahku. Kemudian apa lagi? Wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyin. Dan kalian mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ini al-mahdiyin, yang mereka itu benar-benar dapat petunjuk. Jadi ternyata kalau mengikuti khulafaur rasyidin itu, jadi kalau dibilang khulafaur rasyidin itu ya Nabi, bukan. Yang dikerjakan Nabi ya sunnahnya Nabi. Tapi yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat Nabi yang 4 lah minimal. Ada yang mengatakan ditambah dengan Sayyidina Hasan. Nah, jadi khulafaur rasyidin ini dijamin oleh Nabi, kita disuruh ikut. Nah, jadi ada yang mengikut Nabi. Kalau ada yang mengikuti khulafaur rasyidin, memang disuruh oleh Nabi, karena Nabi bilang alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyin. Kalian harus ikut dengan aku. Kalau misalnya bab itu tidak ada pada Nabi, maka ikuti bab yang ada pada khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Nabi sudah menjelaskan bahwasanya khulafaur rasyidin itu semua dapat petunjuk. Nah, maka gak apa-apa sebetulnya berbeda. Kalau rujukannya masih Rasulullah, kalau rujukannya masih sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan hanya sahabat yang 4 ini, sahabat keseluruhan itu bisa diikuti. Yang kata Rasulullah, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu kayak bintang-bintang yang ada di langit. Maka mana aja dari sahabat-sahabatku itu yang kalian ikuti, kalian dapat petunjuk. Jadi mengikuti sahabat itu sudah pasti dapat petunjuk. Itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap amaliyah kita, amaliyah kita, kalau misalnya dari segi hadis kita nggak ketemu, tapi kita ketemu misalnya dari sahabat misalnya, maka boleh. Walaupun misalnya yang dari sahabat itu tidak diikrar oleh Nabi. Tapi kalau yang dari sahabat itu diikrar oleh Nabi, itu ngarannya dari Nabi. Misalnya saya contohkan yang kita kerjakan. Kita ini kerjaannya berzikir bersama-sama. Mungkin wajar Nabi kalau tidak berhikmat berzikir bersama-sama. Nah, tapi ada sahabat, misalnya kalau di dalam Riyadhus Shalihin itu ada Abdullah ibn Rawahah ngarawannya. Ini mengajaki orang-orang, ayo kita berzikir bersama. Baca subhanallah bersama-sama. Baca alhamdulillah bersama-sama. Baca Allahu Akbar bersama-sama. Baca la ilaha illallah bersama-sama. Nah, waktu itu Nabi datang. Apaan? Buhan kami ini. Lalu ya kami ini berzikiran. Lalu Nabi bilang, itu ada juga ya di kitab malam Selasa itu kita baca juga. Itu di Riyadhus Shalihin juga ada. Yang kalau di malam Selasa itu Hayatus Sahabah namanya kitabnya itu. Jadi jar Nabi, oh buhan ikam ini yang aku disuruh untuk ikut duduk bersama kalian. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Nah, itu Nabi disuruh ke sana. Itu kalau seperti itu bukan dari sahabat sebetulnya. Karena Nabi sudah mengikrar, bahkan Nabi pun selain Nabi mengikrar, Nabi berpatokan dengan ayat Quran. Jadi kalau ditanya berzikir bersama-sama itu dari siapa? Sebetulnya perintah Allah dikerjakan oleh Rasulullah, walaupun yang mengamalkannya itu sahabat Abdullah ibn Rawahah. Nah, itu contohnya. Jadi kalau ada orang bilang, "Pah, ini kada digawe Nabi, bahwa nikam itu bid'ah." Ingatakan Nabi kada hanya menyuruh gawian Nabi aja. Nah, ada perkataan Nabi, ada ikrar Nabi.
Kalau dari perkataan Nabi tidak ada, dari perbuatan Nabi tidak ada, dari ikrar Nabi tidak ada, lihat adakah sahabat misalnya yang memperbuat. Kalau ada sahabat yang memperbuat, boleh kita ikut. Boleh kita ikut, nggak apa-apa. Berkali-kali, misalnya taraweh 20 itu dari siapa? Yang kita tahu kan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau yang dari Rasulullah, Nabi cuma menyuruh man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Cuman kalau ditanya yang paling tahu dengan kerjaannya Nabi itu ikamkah yang sudah 1445 tahun ini, atau sahabatkah yang paling tahu dengan kerjaan Nabi yang bagaimana qiyamul lail di bulan Ramadan? Kan tentu sahabat. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan sembahyang tarawih 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat diimami oleh orang yang baik bacaannya, waktu itu tidak satupun sahabat yang protes. Nah, disebutlah kalau tidak ada yang protes, itu disebut dengan ijma sukuti ngarannya. Kada mungkin sahabat itu kalau ada yang melakukan pelanggaran, lalu kada mereka protes, itu kada mungkin. Nah, itu kada mungkin. Jadi itu ijma sukuti. Ada orang yang jago terlalu keras tentang taraweh itu. Jadi kawanku itu dahulu lagi aku sekolah di Darussalam, kawanku itu sekolah di MAPK namanya. Di MAPK itu aliyah tapi yang lebih kuat lagi agamanya. Itu di Darussalam, di Martapura ada, di Raha juga ada MAPK itu. Rupanya gurunya bukan yang sekolah Mesir tapi yang alirannya bukan kita. Kalau yang murid-murid ini bukan kita. Nah, tapi gurunya yang bukan aliran kita. Itu dia bilang, kata kawan kita nih, dia bilang, kalau Sayyidina Umar itu bukan khalifah, itu pasti nggak ada taraweh 20. Taraweh itu 8. Kalau bukan karena, memang kalau beliau itu bukan khalifah, kalau seandainya beliau khalifah pun kalau inya salah, pasti dibenarkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada mungkin. Nah, jadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu dengan gigi geraham kalian. Artinya ikuti kuat-kuat. Jadi ulangi sekali lagi, perbedaan yang terjadi itu sebetulnya enggak jadi masalah kalau ada dalil dari Nabi atau ada dalil dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan orang dari zaman dahulu, ulangi sekali lagi, enggak ada ngapa-ngapain kalau berbeda. Kita aja sekarang ini sebahagian ya, yang ribut terus kalau ada khilafiyah. Coba lihat. Guru sekumpul itu kalau diprotes orang, beliau santai aja. Tapi banyak cerewet. Irhidin lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau kita kan wah ini ketujuh benar gaduhi orang. Ya Allah. Kurang kerjaan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian meninggalkan akan perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang bid'ah yang sesat itu masuk neraka. Ini sudah sering kita bahas. Saya tambahkan satu lagi. Kata Rasulullah, la ulfiyanna ahadukum muttaqian ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma umirtu bihi aw nahaitu anhu fa yaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. La ulqiyanna, sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapati ahadakum, la ulqiyanna ahadakum muttaqian ala arikatihi, sungguh akan mendapati kepada salah seorang kalian yang orangnya itu muttaqian ala arikatihi, yang orang itu duduk santai di atas
arikatihi itu alal araiki yanzurun. Apa tuh? Ya dipan lah ya. Orang yang duduk di atas dipan. Ya ihil amru min amri. Datang satu perintah dari perintahku. Perintahnya itu mimma umirtu bihi, dari sesuatu yang kuperintahkan dengannya, au nahaitu anhu, atau dari sesuatu yang aku larang. Fayaqul, kemudian orang itu berkata, la adri, aku kada tahu, ma wajadna fi kitabillah, apa yang kami dapati dari kitab Allah, ittaba'nahu, kami ikuti. Tapi kalau dari hadis, maaf aja, kami kada tahu itu. Nah, jadi kalau ada orang bilang kita itu cukup dengan Quran, itu kada benar. Kalau ikam beranggapan kan Quran itu sudah ada jaminan kebenarannya. Kalau hadis kan itu malah dicatat beberapa tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dicatatnya beberapa tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukankah aturan pencatatan hadis itu ada namanya sanad? Sanad itu harus ittisal, harus orangnya thiqah, harus orangnya dhabit. Dan itu kada sembarangan, makanya banyak sekali hadis itu misalnya masyhur, tapi kalau ini misalnya periwayatnya ini ada yang kurang thiqah, kurang dapat dipercaya maksudnya. Orangnya kada adil, ada pekerjaannya yang kurang bagus, atau orangnya kurang dhabit, orangnya kurang pinter misalnya. Hafalannya kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada. Maka hadis itu dikesampingkan. Kesampingkan dalam artian dari turuk ini. Kalau ada turuk lain, jalan yang lain. Misalnya orang lalu yang didaibkan oleh seseorang bisa juga disahihkan oleh orang lain. Tergantung inya dari mana mengambil riwayat. Nah, tapi sekali lagi nanti di akhir zaman ada orang yang pokoknya kami Quran aja, hadis kami kada mau tahu. Dan itu kada benar. Bagaimana yang fattabi'uni, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang itu kada mengetahui hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa juga diartikan dengan kalau orang duduk aja di ranjang, itu berarti kada hendak belajar. Apabila orang kada hendak belajar, maka sangat banyak yang dia tidak ketahui. Baik itu yang diperintahkan oleh Nabi atau itu yang dilarang oleh Nabi. Ini berarti Nabi menyuruh jangan sampai ikam kada tahu lawan hadis-hadisku. Jangan ikam santai aja. Ikam harus belajar. Itu diantaranya. Mudah-mudahan kita itu diberi Tuhan taufik hidayah. Hawa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian mudah-mudahan diberi petunjuk hawa menggawi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan hati kita dalam mengerjakan yang demikian itu semua kita lakukan karena mengharap ridha Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil 'ilmi wa syarafi jami' ta'at rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.